Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah daring mata kuliah metode penelitian manajemen dan bisnis dengan topik teknik analisis data. Topik ini saya bagi jadi dua bagian 1 dan bagian 2, di mana bagian 2 itu contoh atau teladan yang lebih kompleks dari teladan 1 yang saya sampaikan di bagian ini. Ketahui ada 3 tahap analisis data, yaitu analisis deskriptif, analisis persyaratan statistik, terutama yang terkait dengan statistical inferences. Yang ketiga adalah analisis pengujian hipotesis. Jadi ini merupakan bagian dari bab 4 di tesis Anda. Analisis deskriptif, analisis persyaratan statistik, analisis pengujian hipotesis. Jadi ada bagian-bagian selanjutnya di bab. Kita mulai dengan persiapan data. Ini ada beberapa contoh data, mulai data responden, yaitu nilai skor untuk variabel X1, X2, X3, atau kalau perlu X4. Ini data dari responden. Di instrumen penelitian kan definisi operasional kita itu adalah nilai skor dari masing-masing variabel. Kemudian berikutnya contoh data cross section untuk nilai X1, X2, X3, dan X4 dari pada tahun tertentu dari beberapa negara atau provinsi, kabupaten, kecamatan, atau beberapa perusahaan. Jadi lembaganya banyak, objeknya banyak, tapi tahunnya hanya 1 tahun. Yang ketiga ini contoh data time series dari suatu perusahaannya satu, atau tadi negaranya satu, perusahaannya satu, negaranya satu, tapi waktunya banyak. Kalau satuannya minggu, 100 titik waktu itu kan cuma 2 tahun. Iya, 2 tahun. 54 minggu itu 2 tahun kali 2, 108. Ini ada contoh data antar negara, dibatasi di negara-negara muslim yang Muslim majority country tahun 2018 untuk 4 variabel. Ini akan kita jadikan contoh pada analisis data ini. Ini data tentang keislaman, demokrasi, pembangunan manusia, dan kebahagiaan. Ini semua dalam bentuk indeks, ada indeks keislaman, indeks demokrasi, indeks pembangunan manusia, dan indeks kebahagiaan. Ya, kita melakukan analisis data di 3 tahap ini, yaitu untuk analisis deskriptif, kemudian analisis pengujian persyaratan, dan analisis regresi atau analisis jalur untuk pengujian hipotesis. Statistik deskriptifnya ini kita bisa narasikan sesuai dengan kebutuhan. Pada bab 4 ada subbab deskripsi data. Ini ada rata-rata, standar error, nilai tengah, modus, standar deviasi, kurtosis, skewness, range, minimum maksimum, jumlah terbesar, jumlah terkecil, dan sebagainya. Ya, ini tinggal dideskripsikan. Itu di bab 4A itu deskripsi data untuk masing-masing variabel. Kemudian bisa juga kita buatkan tabel distribusi frekuensi untuk ini contoh aja ini untuk ke variabel X1 tingkat keislaman. Ada beberapa selang ya,
yang indeksnya kurang dari 0,97, 98 sampai 1,86, dan selanjutnya kita bisa lihat. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk mendeskripsikan data dan berguna ketika kita melakukan uji normalitas. Ya, untuk variabel lain bisa dilakukan, dan Excel menyediakan fasilitas untuk melakukan ini. Kita nggak perlu manual satu-satu dihitung, ribet. Dalam bentuk histogram, penyajian data deskriptifnya seperti ini. Mulai rendah, naik, tinggi, kemudian turun. Kalau yang normal kan bentuknya bagus seperti lonceng. Ini datanya masih patah-patah karena memang tidak terlalu banyak datanya. Dan bentuknya seperti ini. Kalau dibuat ini seperti ini, nanti analisis normalitas akan kelihatan seperti apa. Uji persyaratan statistik. Uji persyaratan statistik meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji asumsi klasik. Ini harus dilakukan sebelum kita melakukan uji hipotesis, terutama ketika kita menggunakan analisis statistik parametrik. Jika uji secara statistik tidak memenuhi syarat, maka uji statistik parametrik tidak dapat dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah statistik non-parametrik. Analisis jalur tetap mensyaratkan uji normalitas. Saudara perlu juga menghitung koefisien korelasi untuk selanjutnya menghitung koefisien jalur. Tahap yang ketiga yaitu analisis pengujian hipotesis, di mana kita mulai dari paradigma penelitian karena dia akan mendasari hipotesis penelitian. Paradigma analisis regresi yang ini terkait dengan regresi sederhana dan regresi berganda dua variabel. Yang analisis jalur itu kita gunakan untuk melihat pengaruh langsung suatu variabel terhadap variabel yang lain. Jadi misalnya di sini P31 itu pengaruh langsung X1 terhadap X3. P32 itu pengaruh X2 terhadap X3. Pengaruh tidak langsung itu, pengaruh X1 terhadap X3 itu melalui X2. Jadi ini adalah paradigma penelitian yang biasa dilakukan. Kalau kita mau pakai yang regresi, sebelah kiri yang bagian atas, yang analisis jalur yang bagian bawah. Saya mau contohkan bagaimana kedua analisis ini dipakai untuk membuktikan suatu hipotesis. Ya, sekali lagi hipotesis yang mendasarinya tergantung paradigma mana yang mau dipakai. Salah satu atau dua-duanya. Model analisis regresi. Di sini ada dua model regresi sederhana dengan satu variabel bebas. YI adalah A1 plus B1 XI untuk variabel X1, YI A2 plus B2 X2 untuk variabel X2. Dan ada dua persamaan regresi berganda dengan dua variabel bebas, YI B0 plus B1 X1 plus B3 X3 dan YI B0 plus B1 X2 plus B3 X3. Jadi ini masing-masing persamaan regresi untuk mengetahui masing-masing signifikansi dari X1 dan X2, di mana X3-nya sebagai kontrol. Menggunakan
Excel analisis regresi itu dapat dengan mudah kita lakukan. Jadi di Excel Anda itu klik data, lalu data analisis, pilih regresi, ikuti yang selanjutnya. Tinggal yang mana yang mau kita lakukan. Ini regresi X1 terhadap Y, regresi X2 terhadap Y. Jadi ini regresi sederhana. Dan yang bawah itu regresi simultan X1, X2 terhadap Y. Ini berganda dengan dua variabel bebas. Ini hasil analisis korelasi dari 3 variabel, X1, X2, X3, di mana korelasikan merupakan suatu teknik analisis dan statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Dengan Excel, kita mudah saja menghitung koefisien korelasi ini, tidak perlu pakai rumus-rumus yang agak menjelimet. Jadi Excel itu tinggal klik data analisis, korelasi, ikuti komando perintah berikutnya, kita dapatkan dengan mudah. Misalnya R12 korelasi X1 dan X2, R13 korelasi X1 dengan X3, R23 korelasi X2 dengan X3. Itu dengan mudah kita peroleh. Dengan menggunakan persamaan jalur, ada 3 persamaan karena ada 3 koefisien jalur yang tidak diketahui, dan melakukan substitusi nilai-nilai R12, R13, R23 ke dalam persamaan jalur tersebut, kita akan peroleh nilai koefisien jalurnya, P31, P32, dan P21. Ini hasilnya, hasil analisis koefisien jalur, di mana kita peroleh P21 yang sama dengan R12, maka P31 dan P32 secara simultan kita bisa selesaikan persamaan tersebut. Kesimpulan yang kita bisa baca dari situ? Dari analisis regresi, regresi sederhana, koefisien B1 secara statistik itu positif dan signifikan. Koefisien B2 jadi persamaan yang kedua, secara statistik dia nilainya positif dan tapi tidak signifikan. Kemudian regresi berganda, B1-nya secara statistik positif dan signifikan, B2-nya secara statistik negatif dan signifikan. Artinya bahwa X1 itu ya, koefisien regresi X1 itu positif signifikan. Yang B2 itu kalau dia pakai berganda itu negatif dan signifikan. Kalau single itu positif tapi tidak signifikan. Analisis jalur, pengaruh langsung itu 31 itu positif dan signifikan, 32 itu negatif dan signifikan. Itu yang langsung, yang tidak langsungnya itu negatif dan signifikan. Jadi kalau kita mau simpulkan di sini bahwa kalau kita pakai model yang lebih luas, ya regresi berganda dan pengaruh langsung tidak langsung, ini sebenarnya sejalan. Ya. Koefisien B1-nya positif signifikan, ya. Di situ juga positif dan signifikan pengaruh langsungnya. B2-nya itu negatif signifikan, juga di analisis jalur itu negatif dan signifikan. Saya kira ini untuk bagian atau contoh teladan 1 ini demikian. Kita nanti akan bisa lihat pada teladan 2 dengan menggunakan atau menambahkan variabel yang lebih besar. Cukup besar variabelnya. Baik, saya kira kita dibatasi waktu. Demikian.